Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IU Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Arif Muslim. Kode sahamnya BOLA, nama perusahaannya yaitu PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. Ini perusahaan sepak bola yang klubnya itu Bali United ya. Oke, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya BOLA. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Bali Bintang Sejahtera ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga tertingginya di harga Rp1.156 per lembar. Oh, Rp55 per lembar ya. Rp1.155 per lembar, sedangkan terendahnya di harga Rp163 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022. Di periode ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Akumulasi, distribusi, atau do nothing, seperti itu. Kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya BOLA. Kemudian kita ganti tanggalnya 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bali Bintang Sejahtera Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan big akumulasi. Jadi investor besarnya sudah mulai masuk di sini nih. Mereka mulai membeli saham-saham yang dijual oleh investor retail untuk mereka kuasai kembali seperti itu. Nah, ketika big akumulasi, maka ini potensi atau kesempatan atau opportunity yang baik untuk masuk juga atau ikut membeli perusahaan ini seperti itu. Karena kalau mereka terus akumulasi, maka kepentingan mereka untuk markup harga nantinya akan sangat besar sekali. Dan ketika mereka markup harga dan harganya naik, kita bisa menjual perusahaan ini kembali ke publik dengan mendapatkan keuntungan tentunya. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan jawab di sana ya. Atau kalau ada yang ingin di-request untuk perusahaan-perusahaan yang belum pernah di-request, silakan komen, nanti saya akan buatkan videonya. Nah, untuk perusahaan yang sudah pernah di-request, silakan bergabung di channel Telegram kami. Nanti bisa ditanyakan di channel Telegram saja ya. Nanti saya akan jawab di sana. Oke, kita langsung saja cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia, dalam hal ini itu Bursa Efek itu sendiri dan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta Keriling Penjaminan Efek Indonesia. Dari data-data mereka lah saya mendapatkan kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Bali Bintang Sejahtera ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk script plus. Dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya itu sebesar 60,3%. Nah, ini porsi kepemilikan investor besar yang sudah cukup berkurang ya. Artinya kepentingan investor besarnya di sini sudah cukup kita harus pertimbangkan untuk investasi. Kalau untuk trading masih layak seperti itu. Namun ketika mereka terus akumulasi menambah porsi kepemilikan mereka, artinya kepentingan mereka sangat besar berarti.
Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini itu sebesar 25,4%. Nah, ini porsi kepemilikan investor retail yang sudah tahap maksimum ya, batas maksimum kepemilikan retail, yaitu 25%. Artinya ketika lebih dari 25%, saya sendiri pun berpikir dua kali untuk membeli perusahaan-perusahaan yang kepemilikan retailnya sudah sangat besar. Karena harga sahamnya akan sulit naik. Kenapa begitu? Karena investor retail setelah beli itu berdoa. Mereka tidak mau mengeluarkan dana mereka untuk markup tentunya. Ya, kita tahu kalau semuanya berdoa setelah beli, tidak mungkin harga sahamnya bisa naik seperti itu. Kecuali ada investor besar lain yang mau memborong saham-saham yang ada di publik yang dijual oleh investor retail, barulah harga sahamnya bisa naik seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Arif Muslim. Sekali lagi, jika ada pertanyaan mengenai perusahaan yang sudah pernah di-request, silakan bergabung di channel Telegram kami. Bisa lihat linknya di kolom deskripsi ya. Nanti saya akan jawab di channel Telegram. Untuk perusahaan yang belum pernah di-request, silakan request, nanti saya akan buatkan videonya. Atau kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan seperti itu. Nah, baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.